Assalamualaikum anak-anak ibu yang baik budinya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan berpetualang ke zaman dulu. Pegangan yang kuat ya nak, karena permadani terbang kita akan melaju kencang dan bersiaplah mengenal kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, perjalanan pertama kita berhenti pada kerajaan-kerajaan Hindu. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Kudungga, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Masa kejayaannya berada di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, ia pernah memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Rakyat hidup sejahtera dan makmur karena ia memimpin secara bijaksana. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 yupa. Yupa adalah tiang batu yang bertuliskan cerita tentang kerajaan Kutai. Berikutnya, kita akan mengenal Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman dan terletak di tepi Sungai Citarum, Banten. Masa kejayaan kerajaan ini ada di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Ia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, ia membangun irigasi atau saluran air. Dengan adanya saluran air, para petani sangat senang karena ladang mereka terhindar dari kekeringan. Raja Purnawarman juga memberantas perompak atau bajak laut sehingga rakyat hidup aman. Peninggalan kerajaan antara lain Prasasti Ciaroteon. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman. Lalu ada Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, dan Prasasti Pasar Awi. Peninggalan kerajaan ini juga ada yang berupa candi, yaitu Candi Batujaya. Petualangan akan kita lanjutkan pada kerajaan-kerajaan Buddha. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Dapuntahyang Sri Jayanasa. Terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Masa kejayaan kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, ia berjuang membangun armada laut yang kuat. Tujuannya agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Dan terjadi peningkatan ekonomi dari pembayaran upeti dan hasil perdagangan. Upeti adalah uang, emas, dan sebagainya yang wajib dibayarkan oleh negara-negara kecil kepada raja yang berkuasa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Candi Muara Takus, dan Candi Kota Kapur. Nah, kerajaan Buddha berikutnya adalah
Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, terletak di Jawa Timur. Masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk bersama seorang panglima perang sekaligus patih kerajaan bernama Gajah Mada. Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah palapa yang sangat terkenal, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Peninggalan kerajaan Majapahit antara lain Candi Tikus, Candi Pari, Candi Penataran, Kitab Negara Kertagama yang berkisah tentang keadaan kerajaan Majapahit, dan Kitab Sutasoma yang berkisah tentang perjalanan seorang anak raja. Dalam kitab ini ditemukan semboyan NKRI sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang, petualangan akan kita lanjutkan pada kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, ada kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Raja yang terkenal dari kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin yang diberi julukan oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Julukan tersebut diberikan karena kegigihan dan keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Sultan Hasanuddin pun dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia karena perjuangan dan jasa-jasanya. Peninggalan kerajaan Goa Talo antara lain Masjid Tua Tatangka, Benteng Somba Upu. Benteng ini merupakan simbol perlawanan terhadap Belanda. Ada pula Istana Tamalate yang telah direplika, tetapi beberapa serpihan bangunan aslinya masih tersisa. Dan ada Museum Bala Lompoa. Kerajaan Islam berikutnya adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan ini terletak di Pulau Jawa. Raja yang terkenal adalah Sultan Agung. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara saat itu. Sultan Agung dikenal gigih melawan penjajahan Belanda. Ia juga dikenal pula sebagai budayawan. Ia memberi perhatian yang besar terhadap budaya Mataram. Peninggalan kerajaan Mataram Islam ini antara lain Masjid Agung Gede Kauman di Yogyakarta, Masjid Kota Gede, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Mari melanjutkan perjalanan ke kerajaan berikutnya. Kesultanan Aceh. Terletak di Aceh, raja yang terkenal dari kesultanan ini hingga membawa kesultanan ini pada kejayaan adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Ia juga gigih melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Peninggalan dari kesultanan ini berupa Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini terkenal banget ya nak. Saat terjadi tsunami besar di Aceh tahun 2004, masjid ini tidak mengalami kerusakan yang berat. Masya Allah ya. Lalu ada pula Taman Sari
Gunongan, dan Benteng Indrapatra. Benteng ini sebagai tempat pertahanan melawan penjajahan. Yeay, akhirnya petualangan kita hari ini sudah berakhir. Apa yang kamu dapatkan dari petualangan ini, nak? Bukankah kita menjadi lebih tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah yang sangat hebat? Itu baru sebagian kerajaan loh yang kita kunjungi. Sebenarnya masih banyak kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Hebat bukan? Marilah kita jaga sejarah bangsa kita dengan terus mempelajarinya. Yuk, berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Sekarang kembalilah berpegangan yang erat karena kita akan balik ke kehidupan nyata kita sekarang. Sampai jumpa anak-anak. Selamat menikmati pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.